like fuck it. At the same time, I don't say fuck it. Now look what I'm stuck with. You say that I'm nonchalant. I got too much going on. This sweet man could have been a millionaire, but I turned that down. 3P is pussy and power, the most important one is the paper. You got that and you got all three. If you don't get that, I'ma explain later. I hit man in the back of his head, man wanted a fade, I give him a taper. My girlfriend left me, I feel like Pep, cause I cannot replace her. Itu Pak, seberapa penting peran partai politik terhadap DPR? Peran partai politik terhadap DPR ya. Memang untuk mencalonkan menjadi anggota DPR itu harus lewat partai politik ya. Kalau independen itu nggak bisa ya. Memang dalam arti sekarang ini anggota DPR ini pemilihan atau maupun DPRD kabupaten, kota maupun provinsi maupun DPR RI memang wajib mengikuti partai politik ya. Memang di dalam partai politik itu memang ada pembekalan untuk kader-kadernya. Memang rata-rata sekarang kan ada pemilihan terbuka. Nah, pemilihan terbuka ini terus terang aja kayak pemilihan 2024 kemarin, bukan dari kader tapi yang punya duit. Itu yang bisa menjadikan dia menjadi anggota DPR. Memang kalau dulu dengan pemilihan yang tertutup itu enak lewat kader partai politik ya. Tapi sekarang dengan pemilihan terbuka, wah ini tambah berat buat kader-kader partai politik. Kalah sama yang pengusaha yang punya duit masuk di partai politik itu. Seperti dalam sejarah juga tidak pernah ada kayak DPR itu independen. Kalau nggak partai politik, mulai di awal itu nggak ada, harus mengikuti partai politik. Apalagi setelah reformasi, ya. Berarti partai politik syarat utama untuk menjadi DPR. Iya, Iya kan? ya. Jadi anggota DPR itu harus ikut di partai politik, kecuali di pilihan kepala daerah. Di kepala daerah itu bisa independen. Oh Ya. ibu kota gitu. Ya, wali kota, bupati maupun gubernur itu bisa independen. Terus kita langsung yang kedua ya. Yang kedua yaitu apa peran partai politik dalam menghasilkan kepala daerah yang bersih dari KKN. KKN itu yaitu kayak korupsi, kolusi dan nepotisme. Ya, memang dari korupsi kolusi dan nepotisme ini atau dengan KKN itu memang makanya tadi ya sudah saya sampaikan ya. Sekarang ini dengan pemilihan yang terbuka ya, membutuhkan pos yang sangat besar ya, duit yang sangat besar. Itulah potensi dari para caleg yang terpilih ya, caleg yang terpilih maupun kepala daerah yang terpilih untuk bisa mengembalikan modal awalnya itu tadi. Itu potensi awal ya. Yang kedua, rata-rata yang jadi kepala daerah atau gubernur maupun anggota DPR yang sudah berapa periode itu nanti diturunkan ke mungkin ke anaknya atau saudaranya untuk ada nepotisme itu tadi. Rata-rata kan seperti itu. Kebanyakan itu Ya. Terus kita lanjut yang ketiga itu kayak fungsinya itu seperti apa? Fungsi anggota DPR itu beda kan fungsi dari kepala daerah ya. Kalau anggota DPR itu kan ada 3 yang jelas, fungsi pengawasan, fungsi budgeting dan pembentukan peraturan daerah. Kalau DPR RI menentukan undang-undang. Ya. Itu aja pengawasan. Lain sama gubernur kepala daerah kan itu kebijakan ini semua beda sama kita. Iya. Udah. Oke, agak